Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan sama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuad sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, apa itu, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khasiin, jelas kan? Setelah sekian lama akhirnya muncul juga narasi pembelaan dari Kiai Haji Imaduddin kepada Gus Fuad. Saya pribadi menanggapi narasi ini ya seperti biasa, orang itu boleh berpolemik dalam memahami apapun, tetapi terkadang kita itu tidak bisa semena-mena memaksakan orang itu harus terima dengan semua yang kita ucapkan gitu. Ketika ada sekelompok orang yang mengabaikan klarifikasinya karena mungkin dianggap terlalu mengada-ngada, misalnya sudah menyebut monyet satu ini tapi kemudian kok berubah yang satunya, berubah menjadi banyak pihak, ya mungkin tidak diterima hal itu sehingga tetap diserukan untuk diproses. Nah, jalan terakhirnya adalah ini kan baru mau diproses tuh, artinya belum tentu bersalah. Kalau tuduhannya menghina guru tua, kalau misalnya bisa berargumentasi secara bahasa lah, saksi ahli biasanya kan kalau begitu kan, mungkin Kiai Haji Imaduddin nanti jadi saksi ahlinya. Bagaimana menjelaskan bahwasannya itu bukan untuk pribadi Sis Al-Jufri, tapi untuk upaya-upaya, bahkan bukan untuk orang lagi, tapi untuk upaya-upaya. Jadi upaya-upaya itu disebut monyet. Mungkin itu make sense dengan dianggap upaya-upaya itu pengkhianatan. Menyebut monyet sebagai pengkhianat kan katanya sesuai dengan Al-Quran. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Cuma kalau pembelaan ini tidak sampai ke ranah hukum, ya percuma juga. Ya nanti mestinya akan siap menjadi saksi ahli atau apa mungkin ya. Karena sekali lagi kalau sudah ada proses hukum itu sepertinya kita itu sudah tidak sebebas di media sosial kita berbicara maksud saya begini, maksud saya begitu ya. Kalau jadi diproses ya, artinya kalau sampai ke taraf pemanggilan dan sebagainya, karena semuanya bisa terjadi ya. Kita belum dengar lagi ini update-nya seperti apa. Jadi kalau cuma masalah bahasa, semua orang itu bisa saja menjelaskan apa maksudnya, tetapi tidak bisa memaksakan orang harus paham. Kenapa? Maksudnya harus memahami seperti yang diinginkan. Memang ada falsafah atau kaidah itu qasdul lafzi itu ala maksudil lafid. Memang yang punya hak otoritas untuk menentukan apa maksud dari ucapannya itu adalah yang mengucapkan. Tetapi itu untuk ucapan-ucapan yang memang ihtimal, interpretatif ya. Artinya multi interpretasi, memang bisa ada pemanaan-pemanaan yang sifatnya sejajar dan sama-sama punya argumen untuk dianggap mewakili dari narasi itu. Jadi kalau dalam konteks keagamaan itu adalah nas-nas yang doniyud dilalah, tidak menyebut secara presisi apa maksud yang terkandung sehingga muncul berbagai interpretasi. Nah, kalau interpretasi ini seimbang, maka menjadilah madhab, kan begitu. Tapi kalau narasinya Gus Fuad, ya wallahu a'lam, itu kira-kira masih mungkin nggak ditarik maknanya bukan pribadinya atau bukan orangnya tapi ke hal lainnya. Wallahu a'lam, itu kan bukan teks juga, bukan nas juga. Jadi semuanya masih berproses sebetulnya. Nah, jadi ini sudah fix ya, bukan persoalan Ba'alawi atau apa. Selalu saya ulang-ulang biar orang itu paham. Ketika pun ada pembelaan pun biar kita paham sejauh apa bisa dibela.
Dan sekali lagi, kalau pembelaannya hanya berupa orasi di YouTube atau di ceramah, ya nggak ngerti juga apa efeknya gitu. Setidaknya orang-orang timur itu bukan tidak tahu klarifikasinya, bukan tidak mendengar. Saya yakin mereka juga tahu klarifikasinya dan juga tahu bahwa Gus Fuad sudah mengklarifikasi kalau yang dimonyet-monyetin itu upaya-upaya. Saya kira mereka juga dengar. Tetapi kan orang memahaminya itu kan menjadi menggunakan pendekatan bahasa apa, kan begitu. Mungkin lebih fokus kepada memention monyet satu, kemudian menyebut nama. Ya makanya berpolemik lah di situ. Karena polemik maka ditarik ke hukum. Hukum itu kan hakim sebetulnya. Hukum itu maksudnya ditarik ke hakim, ditarik ke pihak tengah gitu. Karena kalau cuma saling klaim kan nggak bagus ya. Yang satunya ngotor, Anda menghina, yang satunya enggak, kami nggak menghina, nggak penting itu. Kecuali misalnya memang tidak pernah akan dibawa ke hukum yang kuat-kuatan lah bernarasi itu. Oh, itu yang dihina itu pohon pisang kok, bukan orang kok. Maksudnya monyet itu ya pisang ya, atau bebas kalau begitu ya. Semua orang boleh bernarasi, tetapi itu kan apa gunanya kalau di situasi sekarang. Wallahu a'lam ya. Kalau misalnya ini gagal masuk ke hukum, mungkin itu berguna, bermanfaat. Tapi kalau sudah naik ke hukum misalnya, itu nggak ada gunanya. Itu mestinya nanti pembelaan itu di pengadilan gitu, menjadi saksi ahli kan bisa. Walaupun saya pikir kalau misalnya ada saksi ahli selain Kiai Madudin, mungkin nggak mungkin, dalam tanda kutip ya, sekonyol itu pembelaannya. Bagaimana ceritanya ada ucapan seperti itu, pemahamannya menjadi berbeda. Kecuali misalnya mengucapkan salah ucap, saya salah, maksud saya, itu mungkin masih masuk akal. Saya keliru ucap, mohon maaf, yang saya monyet-monyetkan bukan itu maksudnya, itu masih masuk akal. Tapi kalau tidak mengucapkan salah ucap, tetap dengan narasi yang itu, tapi maksudnya yang dirubah, agak rumit itu. Agak rumit untuk bisa diterima, saya kira begitu ya. Tapi kalau narasinya saya mohon maaf, saya keliru, yang ada saya sabkul lisan, saya keceplosan. Yang ingin saya sebut monyet-monyet itu adalah upaya-upayanya, bukan orangnya. Mungkin masih make sense, tapi narasi permohonan maaf Gus Fuadnya itu nggak ada pernyataan saya keliru ucap. Tapi maksud saya, wallahu alam ya, saya juga tidak mengerti kalau masalah ini, kalau sudah ditarik ke ranah yang serius itu, apakah itu masuk delik menghina atau apa. Makanya kita tunggu saja ya. Ya, tetapi setidaknya sebagai kawan lah, kan sempat kita bertanya-tanya pada kemana ini, kok nggak ada pembelaan, ternyata kan ada ya. Salut ya, satu kelompok harus kompak, apapun keadaannya harus ya. Bahkan falsafahnya itu unsur akhoka zoliman au madluman. Pokoknya namanya saudara itu harus kita tolong. Mau dia zolim, mau dia dizolimi, tetap harus kita tolong. Walaupun maksudnya kalau dia zolim, bukan kita bela walaupun salah, bukan. Kita nasihati. Jadi kalau zolim, kalau madlum ya, unsur akhoka zoliman au madluman, pokoknya saudara kamu itu tolongin walaupun dia sedang dizolimi atau dia sedang yang jadi orang zolimnya, itu tetap harus kita tolong. Gimana cara nolongnya? Bukan membela babi buta, ini kawan harus. Itu falsafahnya orang jahiliyah, ditegur oleh Rasul. Caranya adalah kalau saudara kita salah, zolim, kita menolong dia, menasehati. Kalau saudara kita menjadi korban kezoliman orang lain, maka kita melindungi, kita menghindarkan. Kalau yang mendolimi juga saudara kita sesama muslim, dia kita nasihati. Jadi begitu maksudnya. Jadi unsur akhokah, itu prinsip dalam agama itu. Zoliman au mazluman. Pokoknya namanya saudara harus ditolong. Dalam keadaan apapun. Mau dia yang salah, mau dia yang benar, harus kita tolong. Bukan berarti pokoknya kalau saudara kita bela. Mau benar mau salah kita bela. Bukan. Kalau dia benar, kita bela. Kalau dia salah, kita nasehatin. Nggak lalu karena teman walaupun salah kita bela-belain. Bukan, itu berarti memahami prinsip itu
seperti pemahaman orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah. Makanya oleh Rasul dijelaskan, mungkin prinsipnya sama tapi maksudnya berbeda, begitu ya. Allahumma